Jadi saya berdakwah melalui bahasa asing, kemudian kedepannya semakin berkembang dan banyak yang mengerti agama Islam. Tapi supaya menarik belajar agama Islam dengan belajarnya bahasa asing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bidu, ketemu kembali dengan program spesial. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, adalah mereka teman lama pastinya. Mereka berdua adalah owner dari INEK. Halo. Ya, betul sekali. How about you, Mr. Roman and your wife? Okay. Alhamdulillah, very good. Okay, we are fine. Oke. INEK ini dirintis saya tahu sekali memang dari awal sekali merintisnya. Awal tentu tidak seperti sekarang. Nah, bisa diceritakan Mr. Roman bagaimana perjuangan bersama istri membangun INEK ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentu yang menginspirasi INEK 90% itu ya Umi Fatimah. Jadi ya Umi Fatimah itu menginspirasi INEK untuk menjadi sebuah lembaga yang dimana awal mulanya bimbel dari rumah ke rumah dan ke privat-privat, door to door bahkan. Dan setelah mengenal ya Umi, karena kebetulan Ustadz Wiji, alhamdulillah saya di ya Umi cukup lama, 5-6 tahun Ustaz. Nah, dari Yaumi itulah mengajarkan bagaimana menjadi individu yang lebih baik, ustadz-ustadzah yang hebat, manajemen yang hebat. Dari situ saya dapat inspirasi, sehingga ketika saya ingin berdakwah melalui jalur bahasa, saya izin ke Ustadz Sigit, Ustadz Yusri saat itu, kemudian almarhum ya Ustadz Yusri, kemudian Ustadz Hartoyo saat itu mengajarkan kami banyak hal beserta ustadz-ustadzah yang ada di Yaumi Ustadz. Di antaranya saat ini juga kami sering berkomunikasi dengan Ustadz Niam sebagai yang langsung menemani anak-anak di pesantren Ittihad itu Ustadz. Jadi INEK ada karena hasil belajar saya di ya Umi Fatimah. Oke, diambil spiritnya gitu ya. Iya, kemudian dikembangkan di sana, berdakwah lewat bahasa yang sangat menarik. Betul sekali. Proses berdirinya INEK tadi kan diawali bahkan dari door to door ya, mengajar kursus dari rumah ke rumah, kemudian akhirnya punya tempat. Itu bisa diceritakan nggak? Okay. Proses membangunnya, mungkin Miss Nisa bisa menambah. Terima kasih banyak Ustadz Wiji. Jadi INEK itu berdiri tahun 2000, berawal di Jawa Timur, kemudian kami dirikan di Jepara, tepatnya di Kecamatan Bangsri pada tahun 2014. Nah, saat itu kami sudah mengurus semua izin operasional dan kelegalitasnya. Kemudian alhamdulillah start dari 2014 sampai saat ini INEK sudah bekerjasama dengan berbagai sekolah-sekolah, termasuk dengan SMP Ittihad yang luar biasa ini. Kemudian dengan instansi-instansi yang lain seperti perusahaan dan sebagainya di Jepara. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan semakin maju sampai saat ini. Itu berapa tahun membutuhkan, misalnya dari door to door, akhirnya kemudian bahkan punya tempat, punya gedung gitu, itu berapa tahun prosesnya? Oke, mungkin Mr. Roman itu yang menjawab ya. Ya, silakan. Ini memang betul Ustadz. Jadi ketika kami ingin merintis INEK ini, dimana mulai dari perlengkapan, hiasan itu dari sisa uang tabungan. Iya. Jadi uang tabungan saya selama di ya Umi Fatimah, alhamdulillah semua fasilitas lengkap di ya Umi Fatimah, sehingga uang yang saya miliki itu ditabung dan kemudian membeli tanah di Jepara yang awal mulanya menggunakan gedek. Iya, dari bambu gitu ya. Betul. Dari bambu
karena memang nggak kuat kalau uangnya nggak ada kalau kita bangun gedung langsung. Dan bahkan tanah yang kami gunakan itu tanah keluarga yang memang harus mencari waktu yang tepat untuk supaya tidak mengganggu keluarga juga. Yang kedua, bangunan yang pertama kami bangun itu dari kecek-kecek bambu-bambu. Dari anyaman bambu. Iya. Ya. Nah, kenapa kok banyak yang mau belajar? Karena saya hias mirip dengan apa yang sering Ustadz Wiji lakukan bersama Ustadz Ustadzah ketika ada pentas. Ketika menghias. Yes, honestly, I make this because I got inspiration from Ustadz Wiji and Ustadz Ustadzah when there is event. Walaupun kecil, kami beri gambar semacam kayak gini. Orang di jalan, kebetulan di pinggir jalan, tepatnya ini, itu hampir setiap orang lewat itu pasti melihat. Nengok gitu sampai berhenti untuk melihat ada apa sih ini seperti. Ada apa sih sebenarnya gitu. Terus ada yang berhubung ya Umi cukup dikenal banyak. Oh, sepertinya ini Inek ini pasti orangnya Umi, seperti digituin saja. Karena memang walaupun kecek tapi ada bunga-bunga, saya bikin dari sponati, bikin dari styrofoam, dan so, jadi spirit dari Ustadz Ustadzah terus mematangkan manajemen Inek mulai dari pembangunan yang dari nol sampai saat ini pun masih proses sebenarnya. Ya alhamdulillah ada beberapa gedung juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya dengar Inek bukan hanya mengembangkan bahasa Inggris, skill berbahasa Inggris, tapi kira-kira bahasa apa lagi yang dikembangkan di Inek ini, di lembaga kebahasaannya ini apa aja? Nah kebetulan Inek ini awal mulanya itu singkatan Intensive English Course. Oh, Intensive English Course. Nah kemudian Intensive English Course itu berhubung di Jepara banyak orang asing memiliki perusahaan. Kemudian kami merubah menjadi Inek Foundation. Inek Foundation. Hanya saja sekali lagi saya konseptornya yang telah mendapat banyak pelajaran dari Ustadz-Ustadzah. Kemudian istri saya, kebetulan istri saya juga selesai di kuliahnya berkaitan dengan manajemen dan sebagainya. Istri saya semua yang urus perizinan itu, Ustadz. Notar. Berarti sekarang bukan hanya bahasa Inggris, kira bahasa apa yang apa tadi, kalau yang ini sasarannya kan ada foreigner ya, orang-orang asing yang sekarang ada di Jepara banyak, mereka kursusnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea, ada bahasa Mandarin. So I can speak another languages. Okay. 我学是韩语。是的，我是韩语在Inek Foundation. Cina, itu bahasa Cina. Itu bahasa Cina. Jadi kalau bahasa Jepang misalkan, anak tanawana mewanan desu ka? Seperti itu kalau misal tanya jawab. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, Mandarin dan Korea. Dan yang gak kalah penting Ustaz, ternyata masyarakat di Jepara itu banyak yang memerlukan pelatihan selain bahasa Ustaz. Akhirnya kami adakan setir mobil, kemudian menjahit gratis, uang transport diganti, kemudian makan, kemudian perlengkapan jahit mulai penggaris, kain, pelatihan gratis sampai penempatan kerja. Ada yang di dalam negeri sampai ke luar negeri. Kalau Miss Nisa, program apa itu Miss Nisa? Jadi program itu namanya PKK Ustadz Wiji. PKK itu adalah program kecakapan kerja yang dimana peserta akan dididik selama 200 jam secara gratis tanpa dipungut biaya apapun sampai akhirnya diuji mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pusat, yaitu di Jakarta Pusat. Dan itu semuanya dibiayai oleh pemerintah. Ineklah sebagai penyelenggaranya. Sampai mereka berhasil mendapatkan ijazah atau kita bisa bilang itu sertifikat kompeten. Kemudian akhirnya kita tempatkan di perusahaan-perusahaan yang memang banyak sekali penduduk Indonesia atau penduduk Jepara khususnya yang memang mereka membutuhkan pekerjaan yang akhirnya bisa punya skill di Inek Foundation. Kemudian kita tempatkan bekerja di sana dan sampai akhirnya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Alhamdulillah. Jadi dari Inek kemudian jadi kursus bahasa Inggris kemudian Inek Foundation karena kemudian melayani orang-orang asing yang bekerja di Jepara, mereka butuh berbahasa Indonesia. Dari mereka yang dari Korea belajar bahasa Indonesia, yang dari Jepang belajar bahasa Indonesia. Kurang lebih begitu ya sekarang yang. Nah itu kira-kira presentasinya antara orang asing dengan masyarakat lokal Jepara gimana? Kalau kita bandingkan presentasinya 20 banding 5.
orang lokal 20 orang, orang asing 5 orang. Tapi selarinya jauh dari asing pastinya Oh kan? iya, kalau SPP-nya, SPP peserta 3 kali lipat Ustaz. Jadi di tempat kami untuk biaya itu cuma 55.000 sebulan. 85.000 itu kemudian 3 kali, 4 kali, 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Kalau orang asing biasanya memang kita per jam gitu. Ya per jam. Jadi mereka per jam dan memang kosnya lebih tinggi orang asing karena mereka ke sini membawa uang mereka sendiri kemudian ditukar rupiah sehingga Nilai tukarnya juga Iya, lebih tinggi. betul. Oke. Nah, sangat menarik. Nah, kemudian selama dari yang diceritakan tadi kan sepertinya fine saja. Kira-kira sebenarnya ada hambatan nggak selama merintis dari INEK kemudian berubah menjadi INEK Foundation itu? Apakah memang smooth gitu atau memang ada terjal-terjalnya juga? Oke. Sangat banyak Ustaz. Sangat banyak berkaitan dengan halangan dan rintangannya karena memang kita di sebuah desa yang cukup pelosok. Dan untuk saat ini kalau awal-awal tahun 2014 itu nggak terlalu ramai di kampung tersebut, tepatnya di Desa Guyangan, Kecamatan Bangsi. Nah, saat ini sudah cukup lumayan agak ramai, Ustaz. Tapi kalau di awal-awal sempat bahkan wah ini buat apa belajar bahasa asing, mau kemana gitu dengan warga dan sebagainya. Bahkan terakhir setelah warga dengan pelan-pelan banyak masyarakat dari luar desa yang masuk, anak-anak satu kampung kami di Desa Guyangan itu bahkan ada organisasi kepemudaan juga di situ, ada yang namanya Orpetra, kemudian ada juga yang perkusen itu yang apa ya, nggak lupa, Priska. Ya, Priska dan sebagainya. Jadi banyak pemuda-pemuda di situ. GPRS. Berbondong-bondong, Ustaz. Jadi yang awalnya anak-anak itu memang suka kegiatan anak muda seperti biasanya itu, tapi lambat laun banyak dari anak-anak kampung yang datang. Di desa saya pun sampai kita adakan di gardu-gardu desa. Jadi kita ada kegiatan sosialnya juga, Ustaz. Jadi alhamdulillah. Cuman yang sekali lagi memang tantangan yang paling berat ketika memang buat apa sih bahasa Inggris dan orang Islam kok belajar bahasa Inggris, itu kadang-kadang kan juga sulit tuh saat untuk ada pandangan-pandangan begitu ya memang di masyarakat. Iya. Bahkan ada yang menyebutkan bahasa kafir katanya. Ada yang menyebut bahasa kafir dan karena menyebutkan fokus di bahasa asing. Gitu. Iya, dan menyebutkan bahwa paling 2 bulan sudah tutup dan seterusnya, itu sempat ada yang mengatakan seperti itu. Namun kita alhamdulillah dengan sejauh ini semuanya berjalan dengan baik dan support dari berbagai pihak berjalan dengan sampai saat ini. Oke. Ternyata memang ada tantangan tersendiri dan itu ketika dijalani menjadi tantangan itu menjadi semacam seni gitu ya, seni yang harus ditaklukkan, jadi spirit and tersendiri. Motivation Motivation. Nah, kira-kira visi ke depan dari INEK Foundation ini apakah ingin menjadikan tadi desa bahasa menjadi desa bahasa atau semacam kampung Inggris atau semacam kampung bahasa gitu? Ada mimpi ke situ nggak? Pertanyaan yang bagus. Jadi kebetulan Ustadz Wiji ini memang detail banget bertanya. Jadi pertanyaan Ustadz Wiji ini bagus sekali karena memang kami punya target semacam itu, Ustadz. Dan alhamdulillah saat ini sudah mulai terjadi, Ustadz. Jadi dari tahun 2014 karena kalau yang di Jepara karena 2014 berkaitan dengan birokrasi dan perizinan sebagainya, itu sampai sekarang tahun 2022 itu sudah mulai banyak berkembang, Ustaz. Bahkan ada komunitas bahasa asing. Tentu masih cukup sulit untuk mencapai ke situ, namun setidaknya mimpi saya adalah berdakwah menggunakan bahasa asing ini, karena yang masuk itu banyak, yang anak-anak umum yang memang putus sekolah dan sebagainya. Setidaknya berdakwah saya ini melalui bahasa ini, apa yang telah saya dapatkan dari ustadz-ustadzah yang ada di Yaumi, itu yang paling pokok. Jadi saya berdakwah melalui bahasa asing
kemudian kedepannya semakin berkembang dan banyak yang mengerti agama Islam, tapi supaya menarik belajar agama Islam dengan belajarnya bahasa asing dulu. Gitu. Mungkin bisa saya ingin tambah. Ya, kurang lebihnya hampir sama dengan apa yang disampaikan Mr. Roman tadi. Jadi memang visi misi kita ke depan untuk INEC Foundation ini yang pertama tentunya memang bermanfaat untuk umat ya, gitu ya, untuk umat dan untuk banyak orang, karena kebetulan memang tidak semua kemudian kita tarik SPP juga Ustadz, karena memang kita punya beasiswa juga untuk beberapa orang yang kurang mampu, yatim piatu atau duafa, kita gratiskan untuk pembiayaannya. Kemudian untuk kedepannya juga, jadi memang INEC ini memang menjadi sebuah model atau sebuah mercusuar bahasa di desa kami khususnya, bahkan di kabupaten, bahkan menuju ke nasional, itu harapan kami. Jadi memang kami masih banyak juga yang kami evaluasi, kemudian untuk inovasi ke depan juga untuk INEC lebih baik. Seperti itu. Oke, tadi jadi step-stepnya sudah dimulai dari sekarang. Tadi dengan melibatkan pemuda desa dan lain sebagainya, sehingga nanti kemampuan skill berbahasa mereka itu akan semakin meningkat, karena memang bahasa kan termasuk skill, sehingga semakin mahir ketika memang digunakan, dipakai untuk percakapan sehari-hari. Nah, apakah itu percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris, apakah juga sudah dimulai dari rumah? Yes, that's right. Also, in my family, also all students, in our environment, we speak English, and if there is a students Chinese, Korea or Japan, kami bicara bahasa Mandarin, kami bicara bahasa Korea. Jadi tergantung jurusan yang diambil, Ustaz. Tapi ketika memang anak-anak itu enggak atau peserta kami tidak praktek, tentu ada punishment. Punishmentnya tentu menghafal kosakata saja. Gitu. Jadi kami sudah mulai di lingkungan kami, bahkan kami beri tulisan di halaman kami. Is there a language area maybe? Yes, language area. So Ustaz, no English, no service like that, Ustaz. Or 30% speak English or another language. Minimum 30% speak English. If there is a guest, the guest just try to speak English. Little by little. That's is the rule used on your family, your little family? Yes, of course. Yes. Your Actually, wife and your sons. Yes. We have two children. For the first is Fauzil. He is the second grade of elementary school and start from 2 years old. Fauzil try to speak English and now he can speak English in daily activities. Maybe for the next, the second is my daughter is Fauzia. She is 1 year old, so she still try to speak. So we will try to ask Fauzia also to study about languages. Not only one language, English, but also many languages like the father. Very nice. We hope like that. Yes. Oke, nah kalau sekarang tadi kan mengulik tentang cita-cita ke depan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira saya tahu seorang Mr. Roman menjadi seperti sekarang ini tentu karena tidak lepas dari bukan dorongan tapi dukungan gitu. Kalau dukungan kan gini, kalau dorongan kan gitu ya. Dukungan dari seorang istri. Amin. Setuju nggak pernyataan itu, Mr. Roman? Kalau saya mengatakan gitu bahwa Mr. Roman sekarang seperti yang saat ini terjadi sampai saat ini dengan INEC-nya itu tidak lepas dari dukungan dari seorang Mrs. Nisa. Amin. Setuju? 100%. Thank you. Memang saya takjub ke wanita, tentu dengan istri saya, dengan saudara kandung saya perempuan, dan banyak lagi wanita-wanita ini yang tidak terlihat, tapi perannya sangat besar sekali untuk kehidupan sehari-hari. Entah di keluarga saya pribadi, INEC Foundation, tanpa dukungan istri tentu sangat fatal. Yang mendukung lagi yang saudara perempuan saya yang bernama
Sri Indrayana, biasa dipanggil Mbak Iing kalau di rumah. Itu ketika saya nggak punya arah, wanita-wanita ini yang memang mensupport saya. Dan memang saya tanya juga ke beberapa sahabat saya, ya memang wanita itu memang luar biasa. Karena memang ini ya, wanita itu punya konsentrasi yang jauh lebih tinggi, multitasking gitu ya. Jadi saya yakin itu karena memang kenyataannya laki-laki itu kadang-kadang memang moodnya mudah berubah ternyata. Tidak aja justru laki-laki yang moodnya mudah berubah. Nah kemudian si istrilah itu yang penjaga mood itu agar tetap maju terus dengan keep spirit tadi ya, menjadi keep spirit yang luar biasa. Amin. Betul Ustaz. Oke. Nah sudah berapa lama berumah tangga? Saya menikah itu 2012. 2012. So 10 years. Oh, oke. 10 years. Kemudian baru punya anak setelah mulai hamil ya. Itu 2013. Ya, jadi agak lama kami. Dari 6 months. 6 months baru istri saya alhamdulillah dititipkan anak pertama itu. Itu nggak lama itu tadi dapat kepercayaan itu nggak lama. 6 months. Mungkin yang kedua Ustadz yang kita menunggu sampai 8 tahun untuk yang kedua karena kebetulan memang untuk melahirkannya juga melalui operasi waktu yang pertama, kemudian yang kedua operasi juga menunggu sampai 8 tahun. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Nah selama menjalani 10 tahun perkawinan itu kan memang dari kita itu memang ternyata kalau kita pikir dengan jodoh kita itu memang saling melengkapi. Yang ini kurangnya ini, yang ini lebihnya ini, kemudian saling menutup. Kalau memang begitulah di Al-Quran dinyatakan bahwa memang pasanganmu itu adalah pakaian saling menutup gitu ya, menutup menutup aibnya maupun menutup kekurangannya. Nah kira-kira menurut Miss Nisa yang perlu ditutup ini bukan ada maksudnya gini ya, yang kurang dari beliau sehingga kita nanti semua bisa belajar. Oh memang kenyataan memang kehidupan itu seperti itu. Nah ini sebelum closing ya sedikit aja kira-kira Mr. Roman yang kita lihat dalam kurang lebih berapa tahun ya tadi 8 tahun ya membangun INEK dari tahun 2014 kemudian sekarang membesar dengan melayani banyak kalangan, bahkan menjadi tempat ujian TOEFL dan lain sebagainya. Itu tidak mudah ternyata dicapai. Nah itu dari sosok Mr. Roman itu kira-kira yang menurut Miss Nisa masih kurang apa? Kalau dilihat kan INEK Foundation gitu, tapi menurut Miss Nisa masih yang perlu ditambahkan apa? Sepertinya itu sesuatu hal yang sangat sulit saya cari ya Ustadz, karena Mr. Roman ini bagi saya adalah tidak hanya sebagai seorang suami, tidak hanya sebagai seorang ayah, tapi juga sebagai seorang guru bagi kami. Saya khususnya sebagai seorang istri dan anak-anak kami. Jadi bagi kami kekurangan beliau itu adalah tidak ada kekurangan. Seriusly tidak ada. Kurangnya beliau tidak ada dan bahkan beliau kekurangan beliau adalah kelebihan juga bagi Mbak Nisa ya. Misalnya salah satunya mungkin kalau orang melihat kan tidak serius kadang-kadang gitu kalau pas Buyan, tapi justru itu adalah sesuatu yang beliau memiliki yang itu membuat orang jadi akrab, jadi dekat gitu ya. Dan saya anggap bahwa Mr. Roman ini adalah hadiah luar biasa dari Allah yang memang Masya Allah. dan leadershipnya luar biasa. Jadi ketika beliau orang menilai itu adalah sebuah kekurangan, saya menilai bahwa itu adalah sebuah pembelajaran bagi saya sebagai pendamping beliau, yang juga tidak hanya menjadi seorang pendamping tapi sebagai manajer di INEK Foundation itu sendiri, karena semua berkaitan dengan administratif dan seterusnya, manajemen secara keseluruhan adalah saya sendiri yang mengatur itu semua. Yang yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki adalah kadang-kadang adalah ribetnya administrasi, konsentrasi itu yang perempuan itu punya kemampuan yang itu. Nah, ketika ketemu dengan tempatnya maka akan berkembang menjadi istilahnya kerjasama yang sangat hebat, sangat luar biasa. Senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan Mr. Roman, Mrs. Nisa setelah beberapa tahun nggak ketemu dan alhamdulillah semakin berkembang INEK-nya, semakin berkembang badannya. Dulu beliau itu badannya itu sangat ideal sekali, six pack gitu ya. Sekarang terjadinya sporty ya gitu ya. Sekarang semoga tidak
tidak melunturkan seorang Mr. Roman yang meskipun 6-nya tadi tinggal 1, sekarang tinggal 1 pack ya, yang 5 entah kemana. Tapi semoga itu tidak mempengaruhi kinerja beliau dengan semangatnya, cita-citanya. Semoga tadi ya, yang pertama bahwa ternyata inspirasi itu bisa datang dari mana-mana kalau kita simpulkan. Dan itu memang semua orang punya kesempatan untuk itu. Tinggal kita mau keep apa enggak, untuk keep spirit untuk mengambil inspirasi yang bertebaran. Dan salah satunya dari perbincangan beliau tadi bahwa sesuatu tidak bisa tidak mungkin tidak bisa dilakukan ketika kita punya tekad. Dan semoga nanti memang wilayah kampungnya tadi apa? Kampungnya tadi apa namanya? Desa Guyangan ini menjadi pare berikutnya. Kampung Inggris dengan masyarakat sekitar yang berbahasa Inggris dari semua kalangan itu. Semoga bisa begitu. Dan tentunya dari niatan beliau berdua adalah dengan menyebarkan keterampilan berbahasa tadi, salah satu yang tersembunyi adalah bagaimana dakwah Islam berkembang lewat kebahasaan, dan semoga menjadi wasilah untuk mereka berdua nanti untuk menuju jannah. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mr. Roman Wisutisa atas kesempatan beliau untuk hadir di Bincang Seru. Demikian teman-teman sekalian, semoga menginspirasi perbincangan kita kali ini, dan sampai ketemu dengan perbincangan berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Assalamualaikum.